Tumben lu masuk kamera. Yo, what's up? Indonesia. Asik lu. Selamat datang di Sabi Goldfish. Tumben gue masuk kamera. Iya, tumbenan. Iya, lagi pengen aja. Jis, namanya kenapa Sabi? Wah, kalau dibilang kenapa namanya Sabi, panjang sih ceritanya. Mau dijelasin apa enggak nih? Iya dong, jelasin dong. Jadi Kita punya waktu banyak nih. Oke. Jadi dulunya tuh ceritanya ketika akun IG-nya Filosofi Koki kan dulu anak-anak nyuruh gue yang buat. Ya kan? Oh itu mah akun personal lu, inget gue orang masih lu naik Vespa. Nah itu. Terus lu ganti username doang. Akhirnya dari situ ada sedikit konflik lah di internalnya Filosofi Koki. Tanya gue disuruh pakai jangan pakai akun Filosofi Koki. Namanya. Padahal kan kalau kita balik lagi nggak mungkin gue pakai akun itu tanpa ada yang nyuruh, Iya, gitu loh, bener dong. Analogi gitu. Ya setelah itu ya udah disuruh ganti, gue ganti. Pas ganti itu memang gue dulu itu lagi deket sama Ical. Ical mana? Ical anaknya Yusuf Hamka. Oh iya Nah. tahu. Nah itu kan ceritanya tuh mau ngebikin apa namanya, mau ngebesarin filosofi kan. Filosofi ya. Sampai kita mau dibikin Di lahannya dia waktu itu ya niatnya. Iya betul. Akhirnya dari situ karena ada masalah internal itu gue ganti konsultasi Sabi. dong, konsul dulu gue Sama Ical. sama Ical. Faisal Hamka. Iya, Faisal Hamka. Ical gue ingetnya Ical DJ temen gue. Dari situ udah tuh ngobrol-ngobrol sama dia, udah dia pakai dia saranin nama-nama yang gue ambil Sabi Goldfish itu. Artinya bisa Sabi terus. Sabi terus pokoknya. Sesimpel itu ya. Iya, gitu doang sih sebenarnya. Sabi Goldfish dari Sabi Filosofi. Goldfish. Tiba-tiba lo rombak semua nih. Rombak enggak. Kalau cerita Tapi rombaknya dia rombak nih. bukan masalah di situnya. Hmm. Justru gue masalahnya di ikannya. Ketika gue dulu kolam gue gede-gede itu tinggi-tinggi. Bareng lagi tinggi-tingginya. Nah itu banyak ikan yang rusak, trouble. Tekanan ini. Ya betul. Ketika masuk kontes tiba-tiba ikan gue kebalik aja kan. Oh karena pas di kontes di tank displaynya pendek. Iya betul. Ikan-ikan Jadi gede kaget. masuk situ ya kalau ada yang nungging apa. Sedangkan di Palu tuh normal. Padahal pinggangnya masih aman. Aman, nggak ada masalah sama sekali di Apa situ. namanya? Sudut ekor. Sudut ekor aman. Simetris, tetap simetris. Simetris. Cuma ya itu, jadi tekanan air ya. Karena terbiasa tekanan air dalam. Betul. Kira gua rombak tuh total. Nah kayak kolam ini aja nih belum nih awalnya nih. Ini kolam pendederan. Ini apa ya gue sebutnya, kolam pembesaran lah. Kolam pembesaran nih. Jadi air gua yang sekarang itu ternyata bisa buat breeding. Kalau dulu enggak. Dulu enggak. Lo mantek air baru. Gue mantek air baru, gue bikin air baru di sini. Enggak, jadi ini lo rombak. Rombak, ganti settingan semua. Yang lo buang tuh puluhan juta. Iyalah yang dulu sini di Palut. By the way episode pertama gue lo. Iya. Jadi teman-teman lihat episode pertama paling bawah scroll itu ada Ajis di situ, masih rada gemuk. Sekarang Ajis daya banget anjing main badminton, sebel banget gua. Kalau Ya, olahraga, Bor. Gimana lu? Siap. Udah palut kaca yang tinggi hancur. Palut yang lebar dalam di sini hancur. Bak fiber take out. Habis. Yang pertama gua tanya kenapa bak fiber juga di take out? Ya itu, lahannya gue pakai buat kolam pembesaran ini. Dulu lebih milih cor-coran. Lebih milih cor-coran. Kenapa tuh menurut lu? Menurut lu nih ya. Menurut gua suhunya, Bor. Kenapa sih? Suhunya lebih stabil. Kalau di semen daripada gitu. Iya, karena gini, ketika dia panas, dia nyimpan panas, Bor. Jadi nanti lu jam 11 jam 12 malam, itu lu pegang air masih hangat. Kalau bak fiber dia dingin. Dia berubah, memang lebih cepat kaca perubahannya. Cuman di bak fiber itu tetap akan berubah, Bor, tergantung cuacanya kan. Nah, kalau si semen itu dia nyimpan panas. Jadi buat kolam-kolam yang teman-teman misalkan mau pembesaran atau mau grooming, gue sih saranin kalau ada tempat mendingan dibikin semen. Pakai kaca kalau Pakai grooming. kaca. Karena kan side view dia rata-rata kan. Betul. Itu
Makanya bug fiber gua keluarin Lu semua. rekodin semua. Lu ngeledek gua bak fiber. Parah, jahat. Akhirnya tapi tetap mushroom. Tetap mushroom. Tetap mushroom, udah paling the best tuh ya. Nah, sekarang gilanya overflow gua 24 jam. Karena sumber air baru. Sumber air baru. Jadi gini, gue jelasin dari awal kan nih. Iya dong. Pas gua ngebor air baru di sini, semua kadar pakan dan lain-lain berubah. Settingan air berubah, settingan pakan berubah. Jadi kalau gua ditanya sama orang, Jis atau Bor, lu pakai pakan apa? Gue sekarang pakai pakan yang di ikan gua itu bisa baki, Bor. Bisa nimbulin otot-otot di ikan gua gitu loh. Kalau dulu kan gua dulu masih pakai Mizuho kan. Ketika ini jadi gua pakai Mizuho, itu gua turun kontes amsyong, Bor. Kurang maksimal. Ikan kempes. Jadi pas pada saat gua video nih kayak kontes online atau ada orang yang mau beli sama gua, ikan sih gemuk-gemuk. Tapi ketika turun kontes ikan jadi kurus Karena puasa dulu. karena puasa. Tapi cepet tiba-tiba turunnya gitu. Iya, drastis. Ini bukan masalah peletnya jelek atau enggak. Bukan, Karena gua juga bukan, masih pakai bukan. Mizuho. Iya, bukan karena peletnya, tapi Karena sumber memang air baru jadi ya settingannya. berarti lu berinovasi lagi. Iya. Berarti lu research lagi dong peletnya. Iya. Ganti lagi dong. Ganti lagi. Nggak Berapa mungkin jenis sekali tuh? ganti langsung jadi kan? Enggak. Lama prosesnya. Boleh tahu apa aja tuh yang udah sempet kepake? Kan Mizuho, Mizuho. Pertama kali gua pakai tuh Saki. Pertama Saki kali. growth, tetap growth kan? Tetap growth. Saki growth Masih kurang ternyata maksimal. di gua nggak cocok. Terus? Walaupun gua udah pakai pakan bikinan gua sendiri ya. Oh di apa namanya? Pakai apa kan apa nih maksudnya puding gitu? Ya Apa lo coating? Enggak Peletnya? pernah pelet nggak pernah gua coating. Paling sesekali pelet itu gua coating sama apa sih namanya? Kalau disebut vitamin lah ya. Vitamin yang mengandung kalsium tinggi. Jadi si ikan itu tulangannya tetap enak gitu loh, Bor. Tetap keras gitu loh, Bor. Kalau pelet hanya sebatas itu. Tapi kalau misalkan gua mau bikin otot, otomatis gua harus lari ke puding. Itu udah lo booster pakai puding juga. Iya. Tetep. Nah, sekarang posisi sekarang nih, Bor, puding itu harus naik, Bor, kadar proteinnya. Contoh, misalkan satu telur dulu kan gue cuma pakai 1 sendok susu. Sekarang 2 sendok susu, Bor. Ngejar kalsiumnya, Bukan, ngejar proteinnya. protein sama fatnya, lemak. Jadi beda. Kalau dulu masih bisa lebih ngirit lah. Berarti pudingnya juga inovasi lagi. Iya, bikin lagi. Itu kusut dulu, Bor. Dicengin gue sama anak-anak. Anjir, Kayak pemain baru. iya parah, Bor. Anjir, master rancunya nggak ada master 3 Kempes-kempes. besar. Thanksin gue asli dah. Dari situ gue belajar. Kan gua sumber tahu baru apa. soalnya airnya kan itu lu dia, bilang. Bor. Karena kan airnya paling utama kan. Nah, Udah Saki nih. udah Saki. Masih kurang cocok. Sebenarnya Saki bagus, Bor. Cuman permasalahan yang ada di gua ya, gua nggak tahu yang lain pakai Saki itu gimana, tapi yang di gua pribadi growth-nya tuh lamban. Akhirnya lu Ganti lagi ke Mizuho. balik lagi. Enggak, itu kan di awal. Oh di awal, berarti Di awal. Saki dulu, Mizuho, terus Mizuho, terus kemarin pakai Sauri JPD Sauri. JPD, terus Sempet pakai apa sih namanya? Sugiyama. pelet kos Sugiyama. Sugiyama. Terus pelet apa sih yang dari Tulung Agung tuh? Yang bungkusnya putih, Biru, listnya merah. biru. Bukan. High Silk pakai nggak lu? Dulu kan Nggak lu pakai. High Silk lu. Enggak. Buset, Bor, kalau gue pakai Hasik, Puyeng angkanya. Puyeng Bor. angkanya. Gue mau ngasih uang kosan berapa duit, Bor? Puyeng angkanya. Iya. Akhirnya sekarang pakai pelet apa? Sekarang pakai pelet nggak perlu gue kasih tahu lah. Nanti ketawa kali kan. Iya. Rahasia. Lucu soalnya, Bor. Rahasia urusan. Oh, itu off the record nanti. Iya. Ngomongin soal kosan. Konsisten nih. Alhamdulillah, Bor. Kos-kosan Mas Koki. Alhamdulillah. Gokil. Ini terbit idenya gimana sih? Ya dari anak-anak filosofi awalnya dulu, Bor. Iya tahu gue dulu tuh. Iya kan? Ya, ada anak yang maunya ikannya bagus tapi nggak mau melihara. Itu. Anjing gue inget betul. Jadi gimana ya historinya sih lucu juga gitu kan. Dari awalnya cuman ganti uang pakan. Terus kok ikannya dicakep ya kan, juara-juara. Otomatis guanya Ada kan jasa naik. dikasih lebihan, ngasih lebihan. Akhirnya lo tarifin nih. Akhirnya gue tarifin mau nggak mau.
Nah, masa ikannya ibaratnya ikan-ikan biasa aja gua grooming jadi juara, masa nggak gua kasih tarif kan, Bor? Tapi maksud gua, kosan gitu, ngerti gak sih lu? Lu kan namanya hobi melihara ikan kan, kalau kita kan pribadi pengen melihara sendiri kan, Iya. sendiri. Ini kan berarti di kosin. Heeh. Orangnya datang ke sini. Enggak juga, Bor. Jadi banyak cara lah. Ada beberapa teman-teman tuh yang, Bor, ini bagus nggak? Jadi mereka kirimin video-video yang sekiranya gua masuk sama ikannya, diambil sama mereka. Diambil mereka, dititipin di sini. Berarti lu yang nyortirin juga akurasi. Titipin sini, dikosin. Dikosin. Jadi mereka cuma dapat piala-pialanya aja. Bisa gitu ya beli ikan nggak ngeliat langsung? Bisa, Bor. Pengalaman, Bor. Enggak, merekanya maksud gua, Bray. Tapi masih kesini kan? Masih. Ada yang nggak pernah kesini juga banyak, Bor. Contoh, paling jauh deh. Paling jauh Orang mana? sekarang Surabaya. Lumayan Surabaya. juga, Surabaya Bekasi. Dulu orang luar negeri juga ada. Palembang ada. Vietnam. Vietnam, lu bayangin tuh, international kos-kosan. In the cost. Bukan ya? Bukan. Ini dua Palut ini kos-kosan khusus buat grooming. Buat grooming. Berarti treatmentnya beda dong, karena itu kan buat ngebreed ya, pembesaran. Kemarin tuh banyak, Bor. Kosan gua sampai 120-an ekor 120 ekor. sebelum gua ngebreed. Terus gua kemarin sempat kena ini juga, Bor. Kenapa sih namanya? Kalau dibilang wabah, bukan wabah ya gua bilang ya. Apa ya? Jadi ikan tuh banyak yang tiba-tiba lewat. Mati, sudden death. Iya. Tiba-tiba, Bor, tiba-tiba. Jadi bukan Insang, bukan apa gitu. Bukan, nggak kelihatan, Bor. Ikan sakit tuh nggak kelihatan kemarin pas gua teliti ya. Jadi dia tiba-tiba lagi makan. Pernah satu kejadian nih kemarin, lagi makan. Lu lihat makan? Iya, gua lagi nongkrong di sini. Oranda, gua lagi nongkrong di sini, lagi makan, tiba-tiba dia kayak bukan kayak ngebalik-balik dulu, Bor. Jadi kayak layan kusut lah, ya kan, balik-balik gini, ngambang ngap-ngapan, karantina mati. Bingung gak lo? Gua kemarin kejadian begitu, ada kali bangsa 12-an ikan. Menurut lu kenapa? Nggak tahu, Bor. Makhluk hidup, Bor. Sekarang kalau jantung, Bor, logikanya ya, kalau jantung masa banyak? Oh iya. Iya. Covid. Sekarang kalau misalkan dibilang wabah, kan kita bicara black rancu nih, Bor. Black rancu kan paling susah, Paling lemah. paling lemah kan, paling susah, paling lemah. Tapi black rancu di gua nggak ada yang mati. Nah, yang paling lemah malah hidup ya. Iya, bingung juga gua. Makanya kemarin pas, Makhluk hidup, Bro. nah itu makanya gua balikin ke situ. Gua juga kan ada rasa nggak enak ya sama customer gua yang nitipin ikan ke gua. Tapi gitu. sebelumnya udah ada gentleman agreement dong kalau ikan mati. Oh, tanggung udah, jawab lu. udah. Ya, sekarang gini, buat teman-teman juga nih ya. Jadi kalau memang ada niat buat nitip grooming ke siapapun, Bor, jangan pernah menuntut bahwa ikan itu akan hidup selamanya. Karena makhluk hidup. Betul. Potensi kematian pasti ada. Pasti ada. Balik lagi ke manusia, Bor. Kita manusia nih sebagai anak misalkan mau disekolahin di manapun, kalau waktunya udah Ya udah. meninggal udah gitu loh. Jadi nggak ada kepastiannya di situ. Karena kan yang namanya nyawa udah bukan ranahnya kita, Bor. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nitip kosan ke siapapun, tolong di apa ya, Bor ya? Disebutnya apa ya? Dimengerti. Iya. Dimengerti Karena udah akan ada hal itu. gentleman agreement juga. Udah. By the way, berarti masih terima dong kos-kosan? Terima nggak ya? Lagi penuh sih, Bor. Lagi penuh. Sombong. Lagi penuh, Bor. Jadi sekarang buat kolam-kolam ini kan tadinya buat inian juga, buat groomingan ikan-ikan kecil juga. Tapi sekarang lagi banyak anakan, Bor. Makanya bingung juga naruhnya. Gitu. Konsep palut. Ini kan akhirnya ada palut baru nih. Iya. Pakai kaca. Lebih pendek. Dulu kan tinggi banget kan. Ini gimana konsepnya? Gue belajar tekanan air dulu yang pertama. Tekanan air. Makanya jadi lebih pendek ya. Selain lebih pendek, proporsional kolam juga perlu. Ini ukuran berapa sih? 3x2. Tiap kolam 3x2. Tiap kolam Di luar 3x2. chamber. Sama chamber. Sama chamber 3x2. Kepotong chamber 30%. 50 cm. 3x1,5. Iya, 3x1,5. Jadi kalau mau buat teman-teman yang mau grooming, diperhatikan itunya
tekanan air ya, karena banyak terjadi tuh ikan rusak di situ. 3 kali 1,5 tingginya nih berapa? 85. 85. Tapi keren nih, ini jadi eye level sama apa sih namanya, gazebo ya? Di bawahnya gue tinggiin, Bor. Iya, lu tinggiin dulu kan. Keren. Gue tinggiin 30 cm. Jadi ketika kita nongkrong, tatapan kita pas gitu sama Iya, panas. eye level. Iya. Keren sih, asik. Feedingnya manual. Jadinya Gue manual. liat nggak ada food timer soalnya. Iya, manual. Manual Semua. Dengan pelet yang akhirnya yang tadi kita cerita, tetap masih ada secret recipe puding tadi, Wajib, Bor. wajib gitu ya. Kalau nggak itu ikan gua mungkin nggak serem lah. Asik. Ini 3x2, built-in di 3x2 pakai main Kayak main. kanister. Tapi yang satu lagi pada mati ya. Pada putus kemarin pas musim hujan itu ternyata dia tampias air, Bor. Tampias air hujan. Coba Pacun kirim ke sini. Kemarin dikiriminnya itu lampu celup. Oh, lampu celup ya. Lampu celup. Dikirim lampu celup, cuman belum gua pasang. Colokannya nggak nyampe soalnya ke belakang, Bor. Panjang ya. Tuh. Pakai main keren sih. 2 ya kan di 3x2. Mushroom berapa in tuh? 6 in 6 in. 6 in. Sistem filtrasinya full main. serius lu? Tanyanya Pacun. Mentang-mentang di endorse. Waduh. Pacun nggak mau endorse saya full main. Saya ada nih lahan nih 13 meter. Serius full main. Serius full main. Main rugby dan kawan-kawannya. Iya. UV? UV pakai Aqua Nice sama Dragon. 2 batang. 2 batang. 2 batang. Cis, ini kan langsung matahari sama hujan segala macem. Aman? Alhamdulillah aman loh. Jadi gini. Karena main. Bisa aja. Iya sih. Tapi gini, Bor. Gimana? Yang harus diperhatikan adalah imunitas ikan. Oke. Jadi gua ngebuat ikan gua tuh kuat. Lu ketika ikan gua dibeli sama orang, lu mau taruh di outdoor, lu mau taruh di indoor, dia akan kuat, Bor. Karena udah terbiasa di sini outdoor. Betul. Kalau orang bilang soal karantina ya, coba ya lihat mana ada inian karantina gua. Ada tempat kucing dari gue. Iya, nggak ada tempat karantina ikan gua. Dan di sini ikan jarang sakit. Tapi tadi mati. Iya, matinya dengan Nggak pakai sakit dulu. Iya, kemarin lebih parah. Kontes apa kemarin ya terakhir ya? Aquafest ya? Aquafest hari Selasa, hari fish out hari Minggu, hari Selasa modar. Satu ikan doang. Pakai kaca ya kan. Nah, lumut. Kenapa lumut? Gimana di sini sistem bersihnya? Ini lagi kotor banget nih. Iya, ini udah jalan 2 minggu kayak nggak kena kuras. Karena kan gue nyiapin buat besok kontes, Bor. Ya. Tanggung. Harusnya kurasnya seminggu sekali kuras. Full. Air gue di sini dewa, Bor. Full chamber juga. Full chamber juga. Tapi chamber semprot. Oh, semprot doang kan. Semprot, bersihin semprot, udah. Ini overflow 24 jam. pakai pipa di belakang ya. Iya, pipa semua. Keren. Ikan favorit lo di sini? Boleh dong, walaupun ikan kosan. Ikan favorit gua sekarang udah menghapuskan rasa sayang gua. Ih, Serius, Bor. kenapa? Gimana ya, Bor ya? Kalau gua sebagai groomer nih, kalau gua sayang sama satu ikan, Bor, yang lain jadi nggak kefokus. Oh, jadi lu berusaha untuk nyamain aja ya? Iya. Kalau menurut gua pribadi loh, ya, jadi gua nggak ada satu ikan yang gua sayang gitu, nggak ada. Yang favorit banget ya? Nggak ada, Bor. Dan sekarang gua nggak ada ikan yang gua simpen, Bor. Semua ikan selama harganya cocok ya lepas, gitu. Nggak ada satupun ikan yang gua simpen karena kesayangan gua atau apa, nggak ada. Keren. Kasih pakan sehari berapa kali? Paling 3-4 kali. 3-4 kali. 3-4 kali. Jadi buat temen-temen yang mau ngekos tapi lagi penuh. Lagi penuh. Kalau untuk sekarang sih lagi penuh. Iya. Budgetnya ntar lu tanya sendiri aja. Ini bukan melihara perempuan nih, melihara ikan. Tapi banyak juga, Bor. Gini. Banyak yang melihara perempuan? Bukan. Jadi jatuhnya kayak join bisnis. Oh gitu, malah ada bisnis baru gara-gara ini. Gara-gara kosan. Jadi gini, beberapa temen-temen yang nitip ikan sama gua, Bor, dia
belikan, ya kan. Dia nggak punya palut, dia cuma punya akuarium, tapi dia punya uang untuk belanja ikan. Dia belanja ikan segala macam. Ketika ikan udah bagus, udah jadi, mereka jual. Misalkan gini, beli bahan 1,5 juta sampai 3 juta misalkan, Bor. Anggaplah di tengah-tengahnya 2 juta lah ya. Belikan 2 juta, di grooming 3 bulan 4 bulan, ikan itu jadi 7 juta. enggak dong, Bor. Jualnya berapa? Di atas itu, Bor. 7 juta. Ya. 10, 15, 12. Kalau jadi, tapi kan pasti ada yang gagal. Alhamdulillahnya di sini yang gagal Minor. sedikit, Ya, nggak minor. terlalu banyak. Persentase. Pokoknya nanti gue mau nyoba ngekos di sini Aman, Bor. 3 bulan. Kita lihat akankah berhasil jadi cuan. Amin. Kalau berhasil jadi namanya cuan kawan. Tagline orang itu. Jadi yang kanan ini yang berdorsal, yang kiri ini yang tidak berdorsal. Soalnya gini, sorry gue potong. Banyak kasus yang orang nggak bisa, di sini bisa terjadi. Apaan? Dorsal, Oke, dorsal. jinjit. Oke. Selama gua punya keyakinan gua bisa benerin, ikan itu sembuh, Bor. Misalkan kayak dorsal Doyong. mentiung, terus patah apa-apa gitu. Oh, ini sulap. Sulap. Kayak lagu Toniki. Iya. Sulap. Di negeri sulap. Di sini sulap menyulap, teman-teman. Sulap. Harus, Bor, karena gini loh, Bor. Kenapa? Berarti ini kos-kosan dan tempat sulap. Iya. Bengkel ketok magic. Bisa dibilang gitu. Bengkel ketok magic. Cuman kan bedanya gua nggak pernah mengekspos Iya. gitu, kayak posting ikan jarang apa kan. Ya gue menikmati dunia gue sendiri gitu loh, Bor. Iya, posting di Instagram ikan-ikan lelangan buat penghobis baru. Itu jarang gue sekarang, karena yang WA gue tuh setiap harinya banyak, Bor. Dan gitu lo ngehe juga kan. Apaan lu? Kayak kenapa gue? Kalau dibales-bales. Gaib juga lo, gaib. Orang molor suruh balas gimana gitu. Jadi di sini juga ada perbengkelan duniawi. Iya, bisa dibilang begitu. Ngekos, nyulap, lagi ngebreed juga. Ya tunggu ntar cetakan oranda lo ya. Iya. Terus persiapan buat kontes. Udah deh. Oh udah. Gitu aja hidup ya. Iya. Bangun maghrib kayak gini. Bangke enggak lah. Enak banget hidup lu. Karena gini, Bor. Kalau gue stay terus di, maksudnya gue terlalu fokus nih, Bor, pasti ada titik jenuhnya. Makanya hobi gue biar jalan gitu kan. Ketika gue ada sedikit-dikit, oh kayaknya, jadi gini, Bor, selama di dunia Mas Koki itu nggak ada tantangan, gue pasti jenuh. Tapi kalau ada tantangan terus nih, makanya kayak sekarang nge-breed nih, gue bikin karakter ikan yang gue suka, gitu loh. Dari situ gue semakin tertantang, jadi timbul hasrat lagi, Bor, buat ngebikin ikan tuh jadi bagus gitu. Kalau kayak di dunia grooming kayak dulu kan, kayak gue kan kenal sama lu juga udah lama kan, Bor. Dari kita awal main ikan juga kan udah kenal kan. Dari gua nggak bisa benerin jinjit, dari gua nggak bisa benerin dorsal, semua itu gua kulik, Bor. Sampai nyulap. Gua kulik karena gini, kalau itu nggak gua kulik, maksudnya gua nggak bisa benerin itu, tantangannya udah ya cuman ngebulkiin, ngebikin otot udah jadi. Tapi kan sekarang jadi ada tantangan tuh, bikin dorsal bener, bikin apa namanya ekor bener, dan itu jadi ada tantangan tersendiri. Dan sekarang gua udah bisa. Nah, ketika gue udah bisa, gue jenuh, Bor. Apaan gitu kan? Lagi nge-breed. Iya, dan bersyukurnya ketika gue pakai air baru sekarang, gue bisa nge-breed. Itu. Terus bersyukurnya ada air baru, lu challenging lagi, challenge diri lu lagi buat explore pelet. Betul, bikin pakan. Soalnya semuanya kadarnya gue naikin, Bor. Karena kalau nggak dinaikin berat. Jadi kalau dari versi lu nih buat closing, tips and trick cara menikmati melihara ikan Mas Koki. Tips gua ya, pahamin karakter air. Itu paling utama. Kalau lu udah tahu nih karakter air lu, misalkan lu baru piara ikan, ya kan? Terus ikan lu tuh kok dalam waktu 1 minggu udah mulai nafsu makannya udah mulai berkurang. Berarti karakter di tempat lu, airnya harus sering ganti, Bor. Ada pula kan beberapa kayak air gua dulu mau bertahun-tahun air nggak pernah dikuras atau segala macem,
Makan ikan aja. tetap makan, nafsunya bagus gitu kan. Berarti kadar air lu cocok buat main Air di tua. air lama Air tua. gitu. Jadi nggak bisa juga gue ditanya misalkan Air tua itu bagus, air iya itu nggak bisa. bagus, nggak bisa. Jadi setiap tempat punya settingannya masing-masing. Pelet ini bagus, pelet itu nggak bagus, nggak bisa. Nggak juga. bisa juga. Mohon maaf teman-teman, ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa teman-teman. Itu makanya kemarin banyak teman-teman, lu kenapa nggak jual racikan lu sih, lu kenapa nggak jual pelet bikinan lu sih, ya itu beda-beda. Bisa aja gue bikin itu untuk nyari apa ya, keuntungan buat diri gue kan, pasti kan banyak yang beli bor. Cuman kan permasalahannya adalah itu, ketika tempatnya berbeda, takarannya pun berbeda, jadi nggak bisa disamain gitu loh. Itu tuh teman-teman enak juga ngobrol sama Ajis nih. Udah ngobrol sama lo, sekarang waktunya ngeliat ikan, boleh dong? Boleh. Jadi teman-teman jangan lupa follow Ajis di Sabi Goldfish, jangan lupa mampir ke sini, tapi jangan ke sini siang-siang panas. Panas. Minggu- Kalau mau sore, sore ke sini. habis asar lah kesini. Bisa asar ke sini. Jadi gini, tar dulu Bor, ada lagi. Ini permasalahannya yang ada di orang-orang Bor. Kenapa tuh? Mereka tuh sungkan. Jadi pikiran mereka mungkin ya, beberapa teman-teman yang WA Mari. gua tuh Heeh. sampai nanya, apakah kalau main ke sana harus belikan? Enggak. Jadi gua akan berbagi ilmu gua ke orang-orang yang serius main di ikan, yang mau bener-bener serius main di ikan. Tapi tapi jangan gini, jangan sampai ada pikiran, oh gue main ke sana harus punya uang dan belikan, enggak Bro. Karena gue bukan tipe orang yang money oriented juga gitu loh. Selama gue masih bisa berbagi, akan gue bagi. Tapi ya itu balik lagi, nggak usah sungkan Bro. Terus juga lo hidupnya dari kosan ikan juga hidup ternyata. Ya alhamdulillah Bro. Bukan dari jualan ikan. Jualan ikan lah. Ikan-ikan hobis berapa sih? Bukan ikan kontes nggak mungkin tiap hari keluar. Ya kalau ada Bro. Ya kan. Yang penting kan hunting terus. Hunting. Hunting terus. Permintaan banyak, nggak hunting mah kusut Bro. Iya sih, Uyang juga. Thank you Jis, thank you. Sama-sama Bro. Mantap, Ajis Mania mantap, AMM. Teman-teman jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Siapa lagi yang mau kita samperin atau konten apa lagi yang akan kita bikin. Oke teman-teman, dadah.